Oke guys, jadi di video kali ini gua mau bikin video lagi ya khusus buat mesin espresso Guerrero TBK01 ini ya. Kenapa? Karena ternyata banyak banget ya teman-teman yang beli mesin ini. Terus banyak juga yang tanya, "Bang, gimana nih cara maintenance-nya?" Gitu ya. Oke, jadi pertama yang harus teman-teman ingat itu adalah ketika teman-teman mau membuka baut ya, membuka baut contoh misalkan yang di shower screen ya, atau ini nih mau buka steam tipnya ya, ujung steamer ini teman-teman harus pastikan kondisi mesinnya tuh dingin dulu ya. Jadi jangan panas-panas teman-teman paksa buka, nanti takutnya ada dratnya yang rusak atau ada seal karetnya yang putus ya. Itu harus teman-teman ingat nih ya. Yang pertama, di sini mesin Guerrero TBK01 dia ini tidak ada pressure release-nya. Ya, jadi maka dari itu kalau teman-teman lihat biasanya kalau mesin-mesin espresso ya, itu tuh suka ada lubang di bagian bawah sini nih buat dia keluar ke tempat penampung air kotornya. Ya, tapi mesin ini tidak ada. Nah, jadi pertanyaannya loh, gimana Bang cara bersihinnya dong? Gimana cara backflush-nya ya? Jadi mesin ini tidak bisa di backflush. Jadi yang harus teman-teman lakukan itu adalah teman-teman pakai Caveto. Ya, Caveto itu kayak bubuk khusus untuk membersihkan si sistem pemanas yang ada di dalam nih ya, untuk menghilangkan kerak-kerak. Tapi saran dari gua kalau misalnya teman-teman ngerasa waduh kalau buat di rumah beli Caveto atau beli bubuk buat bersihin mesin espresso itu mahal gitu ya, teman-teman bisa pakai citric acid atau citrun. Ya, itu food grade. Nah, jadi teman-teman untuk beli citric acid atau citrun itu teman-teman bisa cari mungkin di toko bahan makanan atau di toko kimia. Ya, atau teman-teman mau search di marketplace boleh, carilah yang food grade. Karena memang sebenarnya citric acid itu tuh memang untuk bahan minuman atau makanan, itu yang gua tahu. Ya, gimana caranya? Ya, caranya gini teman-teman ya. Jadi teman-teman isi dulu ya, isi airnya nih, isi airnya kurang lebih setengahnya aja lah nih, atau sampai batas lakukan ini nih ya. Ini teman-teman isi air. Nah, terus teman-teman masukin citric acidnya tuh 1 sendok teh atau mau 2 sendok teh juga boleh. Masukin, aduk ya, aduk dulu sampai bener-bener si citric acidnya itu larut dulu ya. Oke, setelah itu teman-teman pasang. Ya, setelah dipasang, nah ini cara gua biasanya ya, mesinnya nggak usah gua nyalain dulu ya. Terus di shower screen sini ya, di bawah sini ada baut. Ya, teman-teman buka nih ya, coba gua bukain dulu ya. Oke, kalau sudah terbuka, ya ini tinggal teman-teman kayak congkel aja nih dikit ya, setelah itu akan kebuka. Oke tuh, dan ini teman-teman perhatikan, ini teman-teman harus hati-hati nih ya, dia itu bentuk bautnya ini kayak sekrup nih ya, jadi dia tuh dratnya yang kasar. So teman-teman harus ingat ketika teman-teman mau pasang balik gak usah terlalu kenceng ya, dia udah gigit cukup, jadi jangan dipaksa terus ya. Jadi ini teman-teman lepas nih ya, ini namanya shower screen. Nah, ini kondisinya sebenarnya bisa dikatakan masih lumayan bersih lah, tapi ini udah mulai ada kayak kerak-kerak. Teman-teman lihat ya di bagian atas ini tuh ya, dia itu kayak ada sisa-sisa kopi ya. Ini teman-teman boleh bersihkan ya. Terus lihat di sini ada lubang-lubang, lubangnya ada yang tersumbat atau enggak. Kalau ada yang tersumbat ya teman-teman entah mau pakai jarum pentul ya atau peniti, dibersihin aja. Oke, setelah udah dilepas teman-teman lihat di bagian bawah sini banyak kotoran enggak ya. Ini kalau misalkan banyak kotoran teman-teman gini, ini dia itu nanti akan ada kayak kerak lah ya, warnanya agak kecoklatan gitu ya. Nah, setelah itu udah dilepas, terus teman-teman lepas bagian ini nih ya, bagian steam tip teman-teman lepas juga. Nah ini teman-teman juga lihat di sini ada satu lubang ya. Nah, lubangnya ini tersumbat atau tidak gitu ya. Teman-teman perhatikan, kalau misalkan tersumbat teman-teman bersihin aja ya, dicolok-colok pakai tusuk gigi atau peniti. Habis itu teman-teman rendam aja nih, rendam di air hangat atau air panas boleh, teman-teman rendam aja sama si ininya ya, rendam. Udah habis itu setelah sudah dilepas ya, teman-teman di sini nyalakan mesinnya, tunggu sampai dia benar-benar panas ya. Habis itu teman-teman pencet ya, pencet untuk brew-nya nih ya. Nanti diperhatikan airnya ya, ketika teman-teman pencet brew itu pastikan dia tuh sudah kurang lebih 1/4-nya lah ya. Tujuannya apa? Teman-teman mau memastikan air yang ada di dalam sistem pemanas ini sudah tergantikan atau sudah terisi dengan citric acid. Habis itu diemin 10 menit, 15 menit, pencet lagi brew. Ya, tapi di sini teman-teman taruhin jug yang gede atau mau mangkok juga silahkan ya. Teman-teman cek, habis itu lihat tuh. Ya, biasanya kotoran itu lumayan banyak. Ya, yang ada di wadahnya teman-teman lihat. Ya, habis itu habis teman-teman pencet kurang lebih sampai airnya setengah, diemin.
Diamin dalam kondisi si mesinnya nyala ya. Nah habis itu teman-teman pindah ke fokus ke steam one-nya nih buat steamnya ya. Teman-teman masih di kondisinya itu nyala tapi nggak usah dipencet yang steam ya. Teman-teman buka ini pelan-pelan ya, untuk katup steamnya teman-teman buka. Tujuannya apa? Supaya airnya itu, air yang si citric acidnya itu mengalir melewati si steamernya ya. Habis itu diemin, atau teman-teman mau rendem ya, mau rendem dimasukin ke jug dengan yang di situ ada isi si citronnya boleh ya. Habis itu diemin lagi setengah jam. Nah habis itu teman-teman pencet brew ya, sampai air yang ada di tangkinya ini kosong. Ini tangkinya teman-teman bilas dulu pakai air bersih, habis itu isi pakai air yang biasa teman-teman pakai. Oke, isi penuhin aja atau mau setengah boleh, pasang ulangin terus ya. Teman-teman pencet brew sampai nanti teman-teman boleh rasain sedikit airnya ya. Airnya itu sudah rasanya sudah tawar atau masih ada rasa asemnya ya. Kalau masih ada rasa asemnya dikit artinya itu teman-teman harus flush terus sampai benar-benar rasa si airnya itu tawar. Begitu juga dengan yang si steamernya ini ya. Teman-teman buka aja tanpa harus teman-teman pencet yang bagian steam biar airnya tuh ngalir keluar terus gitu ya. Nah itu tergantung ya. Kalau misalkan gue pribadi, misalkan gue satu hari cuma bikin 1 kali atau 2 kali ya, biasanya proses descaling ya, kita sebut itu descaling, itu paling 1 tahun sekali lah ya. Karena sebelum-sebelumnya ketika gue bikin cuma 1 hari sekali, 1 tahun pun ya, ketika gue descale itu tuh air yang keluar itu tuh masih belum terlalu kotor lah ya. Jadi tujuan dari descaling itu tuh buat ngerontokin mineral-mineral yang mengeras atau berkerak di dalam si boiler gitu ya. Habis itu kalau udah bersih semuanya, teman-teman udah cicipin airnya sedikit, udah nggak ada rasa asam, itu artinya teman-teman sudah boleh pakai mesinnya lagi ya. Biasanya ketika seperti itu sudah selesai, teman-teman pakai lagi, itu teman-teman ngerasa mesinnya tuh kayak baru lagi, pressure-nya lebih oke lagi ya. Terus nanti rasa espressonya pun jadi lebih konsisten lagi gitu ya. Terus jangan lupa juga ya teman-teman, perhatikan juga nih si coffee basketnya ya. Liatin, ini kan ada lubang-lubang kecil, pastikan dia itu sudah tidak ada yang tersumbat ya. Ini mau direndam di citric acid juga boleh ya, termasuk shower screen-nya gitu kalau memang sudah berkerak parah gitu ya. Nah terus yang selanjutnya di sini gue lihat nih teman-teman masih banyak yang kesulitan mengenai steam ya, steam susu pakai mesin Guerrero TBK 01 ini ya. Nah abis ini gue akan benar-benar fokus kasih lihat ke teman-teman ya gimana sih cara steamnya ya, supaya hasil susunya tuh smooth, hasilnya bagus, posisinya seperti apa. Oke, lanjut. Oke guys ya, setelah espresso tadi sudah gue buat ya, ini udah gue pencet pindahin ke bagian yang untuk steam ya. Nah sekarang seperti biasa ya, sebelum teman-teman mulai steam, ini harus dibuang dulu airnya nih. Tuh ya, ini masih air. Nah sampai keluar uap baru teman-teman ini ready untuk steam susu ya. Nah langkah yang pertama, ini masukin ya seperti ini, lurus dulu nih ya, dari si handle ini taruh di tengah, terus masukin ke pinggir nih ke arah jam 3, terus kasih jarak kurang lebih 1 cm. Oke, setelah itu nyalain ya. Ini lagi proses masukin udara dulu nih suaranya. Nah ini artinya proses masukin udara. Oke, biarin aja begini ya teman-teman. Perhatikan susunya itu dia muter ya. Nah biarin aja gini. Nah ketika volumenya sudah naik, diemin aja. Tuh ya teman-teman, lihat ya, dia muter tuh. Oke, diemin sampai suhu yang teman-teman mau. Oke, ini gue nggak naik turunin ya, ini gue diemin aja. Oke, sampai suhu yang teman-teman mau. Oke, langsung habis itu matiin. Ya, teman-teman lihat di sini nih permukaannya benar-benar halus nih. Ya, habis itu jangan lupa langsung dilap. Oke, dipastikan bersih, habis itu di flush. Nah, gitu ya. Nih. Tuh teman-teman lihat ya, di sini permukaannya benar-benar halus banget. Nah tapi gue hari ini mau pouringnya pakai milk jug yang ini teman-teman. Nih ya, milk jug yang dari Brewista. Tuh dia ada buat ini nih, penunjuk suhu dari susunya ya. Coba ya, gue coba pouring ke sini, kita coba bikin latte artnya. Ini benar-benar halus banget ya, foamnya benar-benar halus banget. Tuh teman-teman lihat ya.
ini benar-benar halus banget. Dan di sini sudah gue bikin espressonya ya, ini sudah kelamaan nunggunya. Nah ini coba ya, gue puring tapi out frame dulu karena angle-nya susah guys. Oke, kurang lebih hasilnya seperti ini guys. Ya, dan di sini ini menurut gue foamnya bagus sih ya. Tuh, ini nggak terlalu tebel, nggak terlalu tipis, dan dari si jaknya teman-teman lihat ya. Tuh di bagian sini nih. Nih di bagian ini dia sudah ada penunjuk buat suhu dari susunya nih. Nih gue nggak tahu teman-teman kelihatan atau enggak, tapi di sini yang pasti sudah pas suhunya. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya beli jak ini, stikernya jangan dicabut ya, sayang, karena ini memang untuk fitur dari si jaknya gitu ya. Oke, habis ini kita langsung masuk ke kesimpulan. Lanjut. Nah, jadi gitu cara steamnya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus memposisikan ya steamernya tuh tepat sesuai sama yang tadi gue kasih lihat gitu ya. Terus teman-teman juga harus memperhatikan kedalaman masuknya steam tip ini ke dalam susu tuh seberapa dalam. Nah, jadi kesimpulannya adalah ketika semakin banyak volume susu yang teman-teman pakai ya, artinya kan dia itu butuh tekanan yang lebih besar. Oke. Nah, jadi cara paling gampang menurut versi gua adalah teman-teman jangan masukin ujung steam tipnya itu terlalu dalam ke dalam susu. Ya. Jadi pertama kali teman-teman masukin udaranya aja dulu. Gitu ya. Jadi ketika udaranya masuk, dia akan berputar juga pelan-pelan. Ya, sebisa mungkin si susunya itu tuh muternya tuh mengitari si milk jugnya. Gitu. Nah, tadi yang gue pakai buat puring ya, milk jugnya tuh ini teman-teman. Brewista Artisan Frothing Pitcher ya, ini kapasitasnya 720 ml, dan spesialnya lagi adalah teman-teman perhatikan di sebelah sini ya, kayak ada stiker nih. Tuh ya, stikernya ini untuk menunjukkan suhunya gitu. Suhunya sudah berapa nih? Gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin yang baru pertama kali belajar steam ya, terus mau belajar bikin latte art, menurut gue ini milk jugnya tuh enak banget gitu, karena teman-teman juga selain bisa ngelatih nih tangan, oke ini suhunya sudah berapa sambil lihat ya. Yang berikutnya dia tuh bentuk si moncong dari milk jugnya tuh lancip gini teman-teman. Jadi teman-teman mau bikin rosetta tuh jadi jauh lebih gampang ya, atau mau bikin tulip pun jadi lebih tajam lah keluarnya gitu teman-teman ya. Nah, nanti kalau teman-teman pengen beli mesin Guerrero TBK 01 ini ya, atau teman-teman mau beli milk jugnya, nanti semua linknya akan gue taruh di deskripsi. Dan yang gue tahu ya, mesin ini dan si milk jug ini pun kayaknya lagi ada promo diskon, teman-teman langsung cek aja linknya, nanti akan gue cantumkan. Kalau teman-teman mau tanya-tanya sama sellernya, teman-teman langsung cek aja Instagramnya, ada di sebelah sini ya, ada di the.bijikopi. Nah, terus kalau teman-teman udah beli mesin ini terus masih mau tanya-tanya ya, masih bingung, atau tadi step-step yang gue jelaskan di awal untuk membersihkan atau di scaling mesin ini teman-teman masih bingung, teman-teman langsung tanya gue aja via DM ke Instagram di @remaringka ya, secepat mungkin dan sebisa mungkin akan gue jawab. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.